Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah syam di bulan Ramadan, dan kita juga masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu sambil menantikan waktu iftar. Dan sesungguhnya menuntut ilmu adalah amalan yang azim, amalan yang besar. Siapa yang menempuh jalan-jalan menuntut ilmu, akan Allah mudahkan jalan menuju jannah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu asy-syariah, ilmu Al-Qur'an was sunnah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu ya, kita telah memulai pembahasan kitab Tauhid, dan kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan hari ini. Telah kita bahas pada 3 pertemuan yang telah lalu tentang hakikat tauhid, makna tauhid, yang itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca 5 buah ayat dan 1 buah hadis yang semuanya menjelaskan tentang hakikat tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, meninggalkan syirik. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya untuk satu tujuan, yaitu liya'buduni, untuk mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang sudah kita bahas bersama, Nabi mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah ayya'buduh, mereka beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid. Nah, yang kita semuanya dalam kehidupan dunia ini harus mewujudkannya. Dan sudah kita jelaskan pula bahwasanya tidak cukup bagi kita hanya meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, tidak cukup. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Sonadid Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy yang mereka mati di atas kekufuran, bahkan telah dipastikan neraka atas mereka, seperti Abu Lahab misalnya, turun ayat khusus tentang dia.
sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, demikian pula istrinya Ummu Jamil. Mereka ini kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Yakin mereka itu. Allah adalah pencipta, Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah Ar-Raziq yang memberikan rezeki. Namun kenapa mereka tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Kenapa mereka mati dalam keadaan musyrik? Kenapa mereka kekal di dalam neraka? Karena meskipun mereka meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam beribadah. Iya. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Mereka menyembah Allah, namun juga menyembah yang lain. Mereka berdoa kepada Allah, namun mereka juga berdoa kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat. Mereka menyembelih untuk Allah, namun juga menyembelih untuk yang lain. Amwat, orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Iya. Dan inilah dakwah para nabi, para rasul. Sebagaimana telah kita baca juga ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah telah mengutus rasul pada masing-masing umat. Semuanya menyeru dengan seruan yang sama. Apa itu? Tauhid. An i'budullaha. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan tinggalkanlah peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Tinggalkanlah taghut. Nah, ini pembahasan yang telah lalu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mengerti hakikat tauhid. Tafsir tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang kita diciptakan untuk itu. Nah, kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ada satu buah ayat yang selalu kita baca di dalam sholat. Nah, yang itu juga menjelaskan tentang hakikat tauhid. Dan itu tugas kita. Dan itu janji kita. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Inilah tauhid. Jadi kalau seorang sudah mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah, terus nyatanya dia beribadah kepada yang lain, berarti dia telah mengingkari janjinya. Berarti dia tidak melaksanakan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Karena dia tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah. Iya. Setelah kita membahas ini, setelah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah At-Tamimi tentang hakikat tauhid, tafsir tauhid, maka beliau masuk kepada bab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin orang akan bertanya, kalau saya sudah melaksanakan tauhid, apa yang akan saya dapatkan? Ya. Maka sangat tepat kalau kemudian ada pembahasan ini. Fadlut tauhid. Apa keutamaan tauhid? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullah, fa innahu rahimahullah lamma bayyana fil babil ladzi qablahu haqiqat at-tauhid wa ma'na at-tauhid al-matlub wa waddaha dzalika bil ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah nasaba an yudzakkir fadlahu.
liyarghaba fihi wa yahutha 'alaihi li'anna asy-syai' idza 'urifat mazayah fa inna an-nafsa tata'allaqu bihi wa tahris 'alaihi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, penulis kitab Tauhid, ya, di dalam bab sebelumnya telah menjelaskan hakikat tauhid, telah menjelaskan makna tauhid yang harus dilakukan oleh setiap hamba, dan beliau telah menjelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, inilah kelebihan kitab ini. Syekh tidak menjelaskan dengan ucapan beliau, tidak, dengan ayat yang menjelaskan apa tujuan hidup, apa itu tauhid, apa yang Allah kehendaki atas manusia. Ya, jadi telah dijelaskan oleh Syekh hakikat tauhid, makna tauhid, dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau menjelaskan ini, maka sangat sesuai dan sangat tepat seandainya beliau menyebutkan, ya, keutamaan tauhid. Apa tujuannya? Ya, agar orang ini termotivasi untuk mentauhidkan Allah, agar dia kokoh dalam menjaga tauhidnya, mendorong untuk terus berpegang teguh dengan tauhid. Ya. Dan ini sesuatu yang tabiat. Ya. Sesuatu kalau diketahui memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, ya, tentu hati ini akan, ya, bersemangat untuk mendapatkannya karena mengetahui keutamaan itu. Nah, ya, seperti bulan Ramadan misalnya, ya. Kenapa seorang berlomba-lomba di 10 hari yang terakhir untuk dia menghidupkan malamnya, ya, sholat qiyamul lail, ya, qiraatul Quran, lebih lagi 10 hari yang terakhir i'tikaf. Kenapa? Karena manusia, kaum muslimin mengerti bahwasanya di 10 hari yang terakhir ada malam qadar, ada Lailatul Qadar yang memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan 1000 bulan. Sebagaimana disebutkan oleh mufassirun, ahli tafsir, dalam kitab-kitab tafsir. Sehingga, ya, bersemangatlah kaum muslimin. Apalagi ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mencontohkan, bukan hanya dengan lisannya, dengan perbuatan. Iya. Seperti itulah kurang lebih. Ketika kita sudah mengerti hakikat tauhid, ya, tentu penting untuk kita mengetahui fadl, keutamaan dari apa? Tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bab yang kedua ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala al-muallif akan menjelaskan kepada kita semuanya tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, yang diantara keutamaan tauhid itu adalah tauhid menghapuskan dosa-dosa. Nah, tentu seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh muallif rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan tauhid, sehingga seorang akan kokoh dan meyakini dengan benar tentang keutamaan tersebut. Karena keutamaan tadi adalah keutamaan yang disebutkan di dalam nusus, nas-nas yang sahih, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan demikianlah seharusnya ahlus sunnah. Dia mengatakan sebagai ahlus sunnah, mestinya dia berpegang dengan sunnah. Jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam semua aspek kehidupannya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Naam. Termasuk ketika membicarakan tentang keutamaan sesuatu. Jangan berbicara tentang keutamaan sesuatu, namun tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ya, seperti misalnya barang siapa yang membaca ini sekian kali, ya, membaca tulisan ini sekian kali, maka dia akan mendapatkan ini dan itu di akhirat kelak. Padahal tidak ada ucapan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Lalu, atas dasar apa dia memastikan bahwasanya nanti pada hari akhirat orang yang berbuat ini akan mendapatkan seperti itu? Ini tentunya al-iftira' 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Walhamdulillah, kitab ini, Kitabut Tauhid, adalah kitab yang dibangun di atas dalil Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Coba kita perhatikan, ya. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, salah satu keutamaan dari tauhid, bahwasanya tauhid, ya, adalah sebab seorang akan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan hidayah. Ini dua perkara yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah di awal pembahasan ini. Ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah al-aman, keamanan. Ya, di antaranya adalah al-aman minal azab, keamanan dari azab. Diselamatkan dari azab Allah. Dan yang kedua, al-hidayah, akan mendapatkan hidayah. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam surat Al-An'am, dalam suratul An'am. Naam, ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah, as-shalah waz zakah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan al-aman, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Iya, inilah dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah dan tidak mencampuri dengan asyirik, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan al-aman, keamanan, dan akan mendapatkan hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini, dalam suratul An'am ini, adalah syirik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Ya,
di mana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada para sahabat tentang makna zulm, makna kezaliman yang ada dalam ayat Al-An'am ini adalah asyirik. Rasul bersabda, "Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuh." Tidakkah kalian wahai sahabatku mendengar ucapan Luqman yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an? Libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang menafsirkan az-zulm dalam ayat ini adalah asyirku billahi azza wa jalla. Maka jelaslah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, sekaligus mengingatkan kepada kita hakikat tauhid. Tauhid adalah seorang beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa? Asyirik billahi azza wa jalla. Itulah muwahhid. Itulah orang yang mentauhidkan Allah. Keutamaannya, mereka akan mendapatkan keamanan, ya, dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan, ya, di dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, ya, I'anatul Mustafid, ya, tentang ayat ini. Naam. Beliau mengatakan, idzan al-muwahhid yu'tihi Allahu maziyatain. Dari ayat ini diambil satu kesimpulan bahwasanya al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, yu'tihillah, Allah akan memberikan kepadanya maziyatain. Dua keistimewaan. Dua fadilah, di antara fadilah yang banyak. Al-maziyatul ula, yang pertama adalah al-amnu minal azab. Keamanan dari azab. Iya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang ini mendapatkan al-aman, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-aman minal azab. Naam. Kemudian al-maziyah as-saniyah, yang kedua al-hidayah minal dhalal. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, petunjuk, minal dhalal, dari kesesatan. Naam. Wabillahi taufiq. Ini keutamaan yang sangat besar. Al-muwahhid, akhir kehidupannya pasti jannah. Seandainya dia, ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan membawa ketaatan kepada Allah, wa huwa muwahhid, ya, dan ketaatannya itu, ya, menutup kemaksiatannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam jannah. Bahkan di antara mereka ada yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihisab, tidak diazab sama sekali. Tidak dihisab, tidak diazab. Subhanallah. Ini derajat yang paling tinggi dari ahlu tauhid. Dan kalaupun seandainya ada di antara ahlu tauhid yang ternyata kejelekannya banyak, melakukan dosa besar dan seterusnya, kemudian, ya, dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Naam, mereka tidak akan kekal di dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ahlu tauhid mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keamanan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat tauhid. Ya. Tentu tidak sama antara, ya, para nabi, para rasul, ya, as-siddiqun, dan ahlu tauhid, namun banyak berbuat maksiat. Tetapi mereka semuanya, ya, mendapatkan al-aman minal azab.
keamanan dari azab, ya, sesuai kadar, ya, tauhid mereka. Nah, adapun yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Iya, bimbingan, petunjuk, minad dhalal, dari kesesatan. Qala Syekh Shalih bin Fauzan, berkata Syekh Shalih bin Fauzan, bihaitsu annahu ya'budullaha ala basiratin wa ala nurin wa burhan. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh Allah sehingga dia beribadah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Wa ala nurin wa burhan, di atas cahaya, di atas burhan. Nah, muttabi'an lis sunnah, mengikuti sunnah, muttabi'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Yamshi 'alal jadah as-sahihah, berjalan di atas jalan yang benar. Ya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan di atas jalan yang lurus. Bi khilafil musyrik, berbeda dengan orang-orang musyrik. Fa innahu yamshi 'ala ghairi huda, sungguh dia berjalan di atas kesesatan, tidak di atas petunjuk. Wa 'ala ghairi din, dan tidak berjalan di atas agama. Wa 'ala ghairi burhan, dan berjalan di atas sesuatu yang tanpa bukti. Yut'ib nafsahu, hidupnya hanya menyusahkan diri. Yut'ib nafsahu fi hadhihi dunya, susah kehidupannya di dunia ini. Ya. Ahlu syirik, ya, mereka sesungguhnya menyusahkan dirinya sendiri. Berbuat. Wa huwa yataqaddam ilan nar, namun yang sedang dia tuju adalah an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yamshi ilan nar, mereka berjalan, ya, kepada kesesatan, menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang menyimpang dari jalannya Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ketika datang kepada kalian huda, ya, tunjuk, ya, jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti jalan tauhid, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak pernah akan celaka. Namun sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, namun siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari tauhid, dari Al-Quran, dari sunnah, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyusahkan dirinya dalam kehidupan dunia ini. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, ya, tentang keutamaan seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dalam kehidupan dunia ini memurnikan ibadah hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, dan semua ibadah hanya untuk Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Iya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, akan mendapatkan al-aman, keamanan. Ya. Dan akan mendapatkan al-hidayah. Coba bayangkan dalam kehidupan dunia ini. Betapa sedihnya ketika tercabut keamanan itu. Dalam kehidupan dunia. Ya. Berjalan melalui jalan yang mukhif, menakutkan. Ada perompak, ada macan, ada serigala. Mukhif, menakutkan. Tidak tenang orang berjalan melalui jalan itu. Nah, juga di saat-saat seperti kita ini, wabah, ya khaf, orang takut. Ya, sehingga mengingatkan betapa besarnya nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di waktu-waktu yang mustajab. Dan bulan Ramadan termasuk bulan-bulan yang kita mendapatkan banyak waktu mustajab. As-shaimun, orang yang berpuasa, doanya mustajab. Waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Dan orang-orang yang berpuasa bangun di waktu itu. Fa'aksiru minad du'a. Perbanyaklah doa. Hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita. Kaum muslimin secara khusus. Dan semoga wabah ini diangkat. Ya, secara umum. Bagi umat manusia. Iya. Besar sekali nilai keamanan itu. Dalam kehidupan dunia ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang tanpa batas? Kehidupan yang panjang. Ketika datang ajal kita, bukan kemudian berhenti, selesai kisah hidup kita, tidak. Namun perjalanan kita akan terus berlangsung. Tanpa henti. Tanpa batas. Orang-orang yang beriman itulah yang akan diberi keamanan oleh Allah. Sejak saat-saat menjelang kematiannya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Di dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb saya adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas jalan itu. Berarti dia mentauhidkan Allah. Tidak menyimpang dari jalan-jalan yang lurus menuju jalan kesesatan, kesyirikan. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas tauhid ini. Di saat kematiannya, ya, datang keamanan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Memberikan kabar gembira, Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih hati. Wa abshiru, dan berbahagialah engkau bil jannah, dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk kamu. Iya. Datang keamanan bagi ahlu tauhid di saat kematiannya. Demikian pula di alam barzakh. Betapa butuhnya seorang untuk mendapatkan keamanan sendiri di alam barzakh. Tiba-tiba datang dua sosok yang menakutkan. Yuqalu li ahadihima munkar walil akhar nakir. Dua malaikat, yang pertama dikatakan munkar, yang kedua nakir. Dalam sebagian riwayat keduanya datang dalam keadaan azraqani aswadani,
hitam keduanya, biru keduanya. Menakutkan. Orang yang beriman diberi keamanan oleh Allah. Oleh karena itu ketika ditanya 3 pertanyaan, Allah yusabbit qalbahu. Allah Subhanahu wa taala kokohkan hatinya untuk menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Iya. Terus demikian perjalanan hidup manusia sampai dibangkitkan nanti. Ada hisab, ada mizan. Matahari didekatkan. Qadra al-mil, seukuran 1 mil. Rawi mengatakan saya tidak tahu 1 mil itu apa yang dimaksud. Apakah 1 mil al-masafah al-ma'rufah, jarak yang ma'ruf, yaitu kurang lebih 1,6 kilo. Atau 1 mil yang dimaksud adalah alat untuk bercelat. Sangat dekat. Kemudian harus melewati sirat dan seterusnya. Kita sangat berharap semoga Allah memberikan keamanan kepada kita semuanya. Dan keamanan itu tidaklah didapat kecuali dengan jalan ini. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan asyirku billahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini ayat yang sangat agung dari suratul An'am, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya mereka akan mendapatkan al-aman, keamanan, dan mereka juga mendapatkan al-hidayah. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik, dengan kezaliman yaitu syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Salah satu dari ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan tauhid. Dan masih tersisa di hadapan kita dalam bab ini 4 buah hadis yang semuanya juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid itu di antara keutamanya yukaffiru al-dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada penguasa kita, pemerintah kita, untuk menempuh jalan-jalan yang Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita semuanya, kepada negeri ini. Mencabut dan mengangkat bala, waba. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semuanya. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.